Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru kalender sipil, kalender nasional 1 Januari 2023. Dan kita bersyukur di hari pertama menurut kalender sipil ini kita memulai aktivitas kita dengan datang kepada Tuhan untuk beribadah dan juga untuk memohonkan belas kasih-Nya dalam sepanjang tahun yang akan kita lewati ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari perikop bacaan yang tadi kita telah dengar bersama, yaitu mengenai perumpamaan kerajaan Allah tentang seorang perempuan yang mengambil ragi, kemudian mengadukkannya dalam tepung terigu sehingga menghasilkan prospora. Seperti tadi malam ya, kita ada latihan membuat prospora, kita tambahkan vermipan atau ragi ke dalam tepung, dan dalam waktu yang kita tidak ketahui, tanpa kita lihat prosesnya, tiba-tiba tepung yang tadinya sudah kita olah, dia mengembang. Tanpa kita ketahui, tiba-tiba sudah mengembang seperti itu sehingga siap untuk di oven. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti perumpamaan sebelumnya, ya sebelum perumpamaan tentang ragi, Tuhan berbicara dan mengajar mengenai biji sesawi. Ya saya sendiri belum pernah melihat biji sesawi itu seperti apa. Pohon sesawi itu seperti apa? Taunya sayur sawi. Ya. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Tetapi di sini Kristus sedang membandingkan kerajaan sorga, bukan juga dengan ragi, tetapi bukan juga dengan biji sesawinya, melainkan proses akhir dari biji sesawi dan ragi. Proses akhir dari biji sesawi adalah dia menjadi pohon. Dan proses akhir dari ragi yang ditambahkan kepada tepung, dia mengembang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai perumpamaan yang dari alam itu fungsinya apa? Kenapa? Biji sesawi, kenapa juga ragi? Karena hukum alam itu tidak bisa dibantah. Hukum alam tidak bisa diubah. Demikianlah juga firman Allah itu tidak dapat binasa, firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, di sini Kristus menunjukkan bahwa apa yang disabdakannya kepada kita adalah ya dan amin. Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku sekali-kali tidak akan berlalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ragi ya yang sedikit, yang seukuran 1 sendok makan atau 1 sendok teh dituangkan kepada adonan tepung terigu yang banyak itu, setengah kilo, 1 kilo. Namun ragi yang sedikit ini bisa merangsang fermentasi dari adonan. Kita lihat lilin yang kecil di altar, hanya ada 1 lilin, tetapi itu bisa menerangi seluruh ruangan yang gelap. 1 butir dupa yang dibakar bisa juga memenuhi ruangan ini dengan aroma dan asap. Demikianlah juga saudara, ragi yang sedikit dapat menghamirkan seluruh adonan. Nah, saudaraku, perumpamaan tentang ragi ini itu menggambarkan tindakan batin yang tersembunyi dari proses penginjilan, saudara. Nah, Tuhan menunjukkan suatu gagasan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Apakah itu surga? Bapak gereja mengajar bahwa kerajaan Allah itu adalah gereja. Gereja itulah kerajaan Allah. Gereja itulah kerajaan surga. Nah, gerejanya inilah, saudara, selama kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, Tuhan Yesus dikatakan beliau yang mendirikan gereja. Dari siapa-siapa, saudara? Kita ingat murid-murid pertama Tuhan, para nelayan, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dari 4 orang yang secara akademisi mereka bukan S3. Secara akademisi mereka mungkin tidak lulus sekolah dasar. Mereka bekerja sebagai nelayan. Tetapi dari 4 orang yang malang ini, yang menyedihkan ini, Tuhan mendirikan gerejanya.
Dan sekarang kita adalah bagian dari penginjilan Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dari 4 orang yang sedikit ini kemudian berkembang. Dari biji sesawi yang kecil kemudian menjadi pohon dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Dari ragi yang hanya 1 sendok makan membuat adonan itu berkembang. Nah saudaraku, 1 Korintus 5 ayat 6 mengatakan sedikit ragi saja itu bisa menghamirkan seluruh adonan. Nah, renungan ini adalah mengenai ragi sorgawi. Ragi sorgawi itu adalah rahmat ilahi yang ditempatkan Kristus di dalam jiwa kita, saudara. Di dalam jiwa manusia. Meskipun gerejanya ada di bumi ini, namun Tuhan telah memberikan ragi sorgawi itu di dalam kita yang masih hidup. Nah, seperti ragi ini mengembangkan seluruh adonan, demikianlah juga kerajaan Allah berkembang dari Yerusalem ke Samaria, ke seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi, kata Tuhan. Dan sampai sekarang di Indonesia, kita ini, kerajaan Allah berkembang kepada seluruh penjuru bumi. Nah, saudara, menurut Nikolas dari Ohrid, episkop Serbia, beliau mengatakan bahwa tepung 3 sukat. Ya, tadi kita udah baca bahwa perempuan ini mengadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Apa makna dari 3 sukat ini? 3 sukat ini artinya adalah 3 ras manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu keturunan Sem, keturunan Ham, dan keturunan Yafet. Karena dari anak-anak Nuh inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Dan kita ini adalah keturunan, kemungkinan besar keturunan dari Sem. Ya, Sem ini adalah bapak dari semua orang Asia. Kemudian Ham itu adalah bapak orang Afrika dan yang berkulit gelap. Kemudian Yafet adalah bapak dari orang-orang Eropa, ya, yang berkulit putih, bangir, hidungnya tinggi-tinggi besar. Nah, kita ini kemungkinan besar dari ras keturunan bapak Sem, ya. Semit, kaum Asia. Nah, saudaraku, 3 sukat ini menandakan 3 ras manusia, mewakili seluruh manusia yang mana kerajaan Allah itu tersebar kepada seluruh ras manusia, siapapun itu. Keselamatan ilahi datang untuk seluruh manusia. Dan kita akan memperingati Kristus yang lahir ke dunia, Sang Juru Selamat, untuk semua ras manusia. Kulit kuning, kulit putih, kulit hitam, kulit merah, dan lain sebagainya. Untuk semua manusia tanpa terkecuali. Nah, pada tingkat individu, ragi ilahi ini adalah iman kepada Kristus. Maupun, saudara, dalam tingkat komunitas adalah iman kita bersama di dalam gerejanya. Para bapak gereja menekankan bahwa ragi sorgawi atau rahmat ilahi ini, saudara, adalah berbicara mengenai adonan tepung yang murni. Saya akan tanya kepada ibu-ibu di sini yang biasa membuat roti atau kue. Kalau tepungnya itu asam, kalau tepungnya itu jelek, ya, kadaluarsa, asam, mungkin berulat dan lain sebagainya. Kalau dikasih ragi, itu mengembang apa enggak? Tidak mengembang. Artinya, saudara, ragi ilahi, iman kepada Kristus yang telah Tuhan karuniakan kepada jiwa kita. Kalau batin kita ini asam, batin kita ini jelek, ya, kotor, berulat, penuh dengan kebencian dan kedengkian dan lain sebagainya, maka ragi ini sia-sia. Dikatakan ragi ini diberikan, ditaruh di dalam tepung, dan tepung ini adalah tepung yang murni, tepung yang terbaik, baru bisa mengembang karena ragi ini. Saudara, agar rahmat ilahi ini atau ragi sorgawi ini bisa bekerja secara maksimal, maka kita perlu hidup di dalam pertobatan dari semua sifat buruk kita. Misalkan dalam kondisi saya pribadi, saya melewati perjalanan yang salah,
Dan ternyata setelah tahu bahwa itu adalah jalan yang salah, saya harus berbalik. Saya harus memutuskan hubungan jalan yang salah ini. Karena apa? Tepung yang buruk, apabila kita sudah terima ragi sorgawi, maka tepung ini tidak bisa berkembang. Saya tidak bisa berkembang. Saya tidak bisa menggunakan ragi ilahi ini dengan baik. Dan nanti kalau saya memaksakan itu, maka saya akan berdiri di hadapan hakim segala hakim, di depan pengadilan Kristus yang menakutkan itu untuk dimintai pertanggungan jawab atas ragi yang telah Tuhan karuniakan kepada saya. Tidak hanya saya, saudara, tetapi kehidupan saudara sekalian juga sama. Apabila saudara sekarang berada di jalan yang keliru, di dalam sifat yang salah, di dalam pemikiran yang buruk, mari segera berbalik, hidup di dalam pertobatan dan kembali kepada kehendak Allah, supaya ragi ini bisa berkembang di dalam kehidupan Kristiani kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, ragi ini jangan kita sia-siakan, karena ingat, hidup di dunia ini singkat saja dan kita akan bertemu dengan Sang Penghakim jiwa kita, Kristus Allah kita. Setiap usaha dimulai dari sesuatu yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Langkah yang besar dimulai dari satu langkah kecil. Oleh karena itu, mari kita berubah, mari kita bertobat, mengawali tahun kalender sipil yang baru ini, membuka lembaran yang baru. Kita tinggalkan semua yang lama, kita melangkah dengan penuh iman dan keyakinan ke depan bersama dengan Kristus Tuhan kita, menurut kehendak Kristus. Dan dari situlah kita akan memulai start. Meskipun kita mulai dari langkah yang kecil, sedikit demi sedikit, maka akan menjadi bukit. Sedikit ragi, maka akan mengembangkan seluruh adonan. Biji sesawi yang kecil akan menjadi pohon yang besar dan bercabang banyak. Kita perlu, saudara, memiliki spirit atau juga support systems untuk mendukung kita. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Saya tanpa Pak Herman, maka juga adalah tidak tahu mau kemana. Kita butuh, artinya apa? Saudara-saudara seiman. Kita butuh saudara-saudara kudus di dalam membangun, mengembangkan ragi yang telah dititipkan di dalam batin kita. Saat kapan? Saat baptisan, saat meterai kudus krisma itu. Disitulah kita diberi sedikit ragi. Dan ragi itu akan berkembang. Itu bisa berkembang dengan baik dan maksimal kalau ada support system juga dari saudara-saudara seiman. Saudara melihat arang api, ya tadi malam bakar-bakaran. Dari arang, kalau arang ini ngumpul semua, merata apinya, menyala dengan baik. Tetapi kalau kita ambil satu arang dan jauhkan dari arang-arang yang lain yang menyala itu, jauhkan, maka arang yang menjauh ini akan lama-lama mati. Apinya akan surut. Sedangkan yang ngumpul, arang yang ngumpul tadi, dia terus membara, terus menyala. Saudara, jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam surat Ibrani dikatakan, janganlah kita membiasakan diri untuk menjauhi pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi mari makin giatlah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, mari kita semangat di tahun yang baru ini. Kita pererat terus hubungan saudara kudus kita di komunitas Ortodoks Jalan Suci Petrus Semarang, saling kuat menguatkan satu dengan yang lain, seperti kumpulan arang yang terus menyala dan membara, membakar semangat. Kalau ada saudara yang lemah, kasih semangat. Saya lemah, saudara bisa kasih saya semangat. Begitu timbal balik, saling membangun. Inilah gambaran dari kerajaan Allah, keluarga Allah yang sesungguhnya. Syukur kepada Allah, biarlah kiranya renungan pada pagi hari ini memberi kita semangat baru, spirit yang baru untuk kita melangkah di tahun 2023 ini bersama dengan Kristus dan gerejanya, saudara-saudara kudus, supaya kita bisa memaksimalkan
ragi yang telah Tuhan karuniakan di dalam jiwa kita. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.